Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Zahwa Salsabila dengan NIM 41230243. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menggunakan GDBC, yaitu sebuah API Java yang digunakan untuk aplikasi Java berinteraksi dengan database seperti itu. Jadi di GDBC kita bisa menghubungkan database dengan aplikasi Java sebagai API, dan kita dapat memperbarui data, menghapus data, mengambil data dari database yang kita buat. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, saya merekod ulang eksternal ini karena tadi tidak terekam. Oke, langsung saja. Yang kita butuhkan pertama adalah aplikasi NetBeans sebagai IDE. Lalu teman-teman bisa mendownload aplikasi maksud saya jar dari GDBC-nya di website MySQL. Selanjutnya teman-teman bisa pilih tuh sesuai operating systemnya. Berhubung saya sudah download, jadi saya tidak perlu mendownload kedua kalinya seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke aplikasi NetBeans. Oh ya teman-teman, di sini saya buat project baru bernama identitas. Jadi nanti saya buat seperti ada memasukkan sebuah identitas mulai dari ID, nama, terus ada tanggal lahir, lalu sebuah kontak seperti itu. Ini saya kasih nama. Nah, lalu buat desain ya teman-teman dengan JLabel. Kita susun JLabel pertama sebagai judulnya. Lalu di sini juga sebelumnya pastikan dulu teman-teman sudah menginstal XAMPP sebagai aplikasi yang menjalankan database kita nanti, yaitu database MySQL. Saya juga sudah membuat sebuah database bernama identitas yang di dalamnya terdapat satu buah tabel bernama identitas juga, yang isinya bisa dilihat seperti gambar di atas. Oke, ada nama, tanggal lahir, kontak seperti itu. Untuk ID saya buat auto increment agar otomatis gitu aja. Oke, lalu ini saya mulai menyusun dari komponen-komponennya. Teman-teman bisa rename dulu, klik 2 kali, kasih nama identitas. Setelah itu yang pertama kita kasih nama ID, kedua juga kita kasih nama, yang ketiga kita kasih nama tanggal lahir, dan yang terakhir kita beri kontak seperti itu. Di sini saya akan menerapkan query insert ya teman-teman. Jadi enggak saya masukkan insert update delete karena pasti videonya nanti memakan waktu yang cukup banyak. Jadinya saya cuman mengimplementasikan query insert di video ini seperti itu. Di sini saya atur juga fontnya menjadi bold dan ukurannya menjadi 14 agar terlihat lebih besar gitu aja. Teman-teman bisa atur sesuai keinginan. Teman-teman juga bisa mengubah warna dari fontnya. Kan punya saya hitam tuh, mungkin teman-teman mau ganti juga bisa. Lalu saya ambil 4 buah text field ini sebagai inputan nanti, yang inputannya akan terhubung ke database kita seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman wajib sekali mengganti variabel name-nya. Kenapa? Agar mudah saat menuliskan query nanti gitu kan, kita mau akses dari text field gitu. Jadi kasih txt, txt ID, txt tanggal lahir, txt kontak seperti itu. Nah, oke. Itu TL, itu tanggal lahir ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kenapa kok nggak sinkron video dengan yang saya ucapkan, karena tadi itu sebenarnya saya nge-record sambil menjelaskan. Ternyata suara saya tuh pas selesai tidak terekam seperti itu. Mungkin ada kesalahan dari
mikrofon yang saya gunakan tadi. Jadi ya saya record manual aja agar tidak kerja 2 kali kan. Nah, teman-teman bisa atur, dan terakhir teman-teman bisa tambahkan 1 buah tombol kirim untuk memasukkan data yang sudah kita tuliskan nanti gitu. Teman-teman bisa adjust agak besar, lalu teman-teman bisa rename dengan kirim gitu. Nah, ini saya mau kasih warna tapi salah, harusnya foreground itu ternyata teksnya teman-teman. Teman-teman gak usah ikutin ini karena ini salah. Nah, yang benar tuh yang agak atasan teman-teman. Nah, itu yang namanya background, harusnya backgroundnya yang saya atur. Yang foreground ini teksnya putih aja, backgroundnya warna hijau. Nah, selanjutnya saya coba jalankan apakah bisa, seperti apa tampilannya. Oke, kurang lebih sangat sederhana sekali seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti yang diisikan tuh di nama, tanggal lahir, dan kontak saja, seperti itu. Selanjutnya untuk codingnya, sebelum mengcoding apa yang perlu kita lakukan, teman-teman bisa pastikan dulu library yang tadi kita lihat ya, JDBC ada enggak. Oh, ternyata belum ada. Nah, teman-teman bisa klik kanan lalu ajar folder. Nah, teman-teman tuh tinggal cari di mana tempat yang teman-teman download tadi gitu. Saya sudah menemukan. Lalu teman-teman bisa mengimport apa? Mengimport library JDBC tadi, Java SQL. Situ saya kasih tanda bintang atau semuanya agar langsung terimport gitu aja. Tapi ini memiliki kekurangan teman-teman. Kenapa? Karena nanti programnya juga akan lebih berat gitu. Lalu saya juga import JOptionPaint. Nah, kenapa saya menggunakan JOptionPaint? Karena nanti sebagai mengetahui gitu, sudah saya insertkan lalu kirim tuh ada notifikasinya bahwa data yang saya kirimkan itu berhasil gitu teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa definisikan. Nah, itu di public class ya harusnya teman-teman. Di public class identitas apa? Kita definisikan connection sebagai koneksi antara Java dan SQL-nya. Kita kasih nama con aja. Kenapa? Agar lebih ringkas ya teman-teman. Lalu ada result set di situ. Kita ganti nama RS itu agar lebih ringkas juga. Dan setelah result set, teman-teman bisa definisikan juga sebuah prepared statement. Nah, itu untuk mengeksekusi ya query-nya nanti. Lalu teman-teman jalankan clause try. Di dalam try kita buat sebuah string untuk menghubungkan. Nah, kan kita tadi sudah ada drivernya tuh. Sekarang kita mau hubungkan gitu. Gimana caranya? Nah, di sini saya buat sebuah string insert query. Nah, tadi itu gunakan itu dulu untuk memasukkan data. Nah, agar cepat teman-teman bisa melakukan insert lalu di copy aja, lalu di Ctrl V dan ID-nya dihapus karena tadi kan kita auto increment. Maksudnya tuh
nanti akan didefinisikan di PST tadi di bawah pokoknya. Setelah itu teman-teman bisa gunakan prepare statement seperti yang saya jelaskan tadi untuk mengeksekusi query-nya kan. Nah, teman-teman bisa copy aja karena ini kadang kalau tulis typo tuh nggak bisa, jadi saya ketik dulu di notepad lalu saya paste di sini agar menghemat waktu dan juga memperkecil kemungkinan kesalahan ketik saya gitu. Nah, untuk itu tabelnya ya teman-teman. Tadi kan tabelnya namanya identitas. Teman-teman bisa ganti juga dengan nama identitas seperti itu. Lalu untuk PSD-nya, nah di dalam situ langsung telah di paste variabel yang akan dieksekusi. Ini maksudnya itu query-nya seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan PST string nomor 1 tuh maksudnya yang tanda tandanya pertama ya teman-teman. Untuk apa? Untuk txt nama lalu kita get text seperti itu. Lalu agar cepat itu saya copy dan paste 2 kali. Nah kan kita ada tiga field yang mau kita isi gitu. Jangan lupa diganti namanya dan juga angkanya gitu. Yang kedua txt tanggal lahir dan yang ketiga txt kontak gitu. Lalu ini saya PST update. Dan terakhir saya buat option pin tadi yang sudah saya import tuh. Dan akan saya munculkan sebuah pesan gitu. Coba. Nah itu di option pin. Lalu kita show message. Nah, di situ teman-teman kasih pertama 0 lalu teksnya akan ditampilkan gitu. Nah, jangan lupa tambahkan petik 2 ya teman-teman. Lalu tulis apa string yang mau ditampilkan. Nah, di situ saya tulis identitas berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya akan saya coba jalankan. Di sini ada kesalahan, tidak bisa terinsert. Kenapa? Karena tadi saya sempat tutup ya. Nah, itu tutup itu. Ternyata nggak bisa. Terus setelah saya ulang, bisa. Ini masih coba saya cek apa error. Ternyata saya menjalankan yang awal tadi, yang pertama kali saya run, gitu. Ini saya coba tambahkan tanggal lahir saya dan tambahkan kontak saya. Apakah berhasil? Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena ini yang pertama sekali saya buka tadi, belum saya close, yang masih menjalankan itu. Lalu saya coba close. Terus saya run lagi.
Nah, ini baru berhasil. Karena itu kesalahannya tadi tuh yang program pertama yang mau lihat desainnya tuh udah saya close terus kena pencet. Kan tadi ada 2 program Java itu, harusnya yang sebelahnya teman-teman. Nah, coba kirim. Nah, baru berhasil. Untuk mengetahui berhasil enggaknya, teman-teman bisa cek di database MySQL-nya. Nah, itu saya coba cek dulu di localhost, di refresh dulu teman-teman. Lalu di browse, tuh kan sudah nampak nama, tanggal lahir, terus kontaknya. Coba saya tambah lagi. Namanya ini nama kedua saya, Zahwa. Oke, kita coba pakai name juga. Apakah masih berhasil untuk ditambahkan? Kirim. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, oke, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.